Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar Sobat Embro semuanya di seluruh Indonesia? Saya yakin di bulan-bulan seperti ini pasti Anda semua sibuk dengan pekerjaan ya. Bagaimana tidak ya, kita sudah menunggu masa-masa seperti ini setelah melewati masa pandemi ya, banyak sekolah dan instansi yang libur, jadi otomatis berpengaruh dengan profesi kita ya tentunya. Dan saya yakin pasti Anda sekarang sedang kebanjiran order, karena alhamdulillah saya juga merasakan, dan beberapa kawan yang saya kenal juga saya tanya, ternyata mereka juga sibuk dengan pesanan mereka masing-masing ya. Ternyata memang biarpun uh, kita itu jumlahnya cukup banyak. Artinya begini, sejak adanya mesin bordir komputer portable, jumlah pengusaha bordir komputer di Indonesia itu tentunya meningkat drastis ya. Karena dulu hanya dikuasai oleh orang-orang yang punya modal besar, yang mampu beli mesin besar. Sekarang pun pengusaha menengah ke bawah seperti saya pun ternyata bisa menjalani profesi seperti ini. Jadi ya selamat dan lanjutkan ya, karena saya yakin beberapa tahun dan beberapa puluh tahun ke depan saya yakin pekerjaan ini masih sangat menguntungkan ya buat kita. Biarpun kita harus bertemu seperti kemarin masa pandemi, belum lagi kenaikan bahan baku dan lain-lain, itu ya lumayan lumayan bikin pusing ya kawan-kawan. Oke, saya sebenarnya di video kali ini pengen pamer. Setelah 5 tahun saya tidak menggunakan portable, akhirnya saya putuskan untuk beli mesin bordir portable, dan lagi-lagi yang layar kecil seperti yang dulu ya. Dulu saya pertama punya mesin itu merek AutoStar E900, lalu berlanjut dengan CNY E900. Setelah itu saya tidak ambil merek-merek baru seperti Yoko dan lain-lain itu. Tapi saya lihat-lihat marketplace, ternyata saya menemukan mesin ini dia YV ya. Ini sebenarnya merek belum lama ya di Indonesia ya. Dan YV ini tidak hanya menjual mesin ini, ada apa ya istilahnya, ada dealernya ya di Bandung. Mereka menjual banyak barang-barang yang tentunya terkait dengan menjahit. Nah ini dia mesinnya. Ini secara fitur mirip dengan CNY 900, cuma yang ini bisa dipakai untuk menjahit. Jadi ini ya teman-teman, bahkan framenya pun mirip ya. Framenya ini mirip dengan CNY 900. Cuma yang saya suka, sebentar saya pause dulu. Ya mohon maaf, ini karena saya males ngedit. Jadi saya pakai kamera depan aja. Yang saya suka dari framenya ini, dia ada tonjolan-tonjolan seperti ini ya, ini, dan di bagian depan ada tonjolannya. Jadi kalau frame yang tengah ini kita pasang, dia tidak akan lari keluar atau melengkung ya, beda dengan versi-versi yang dulu. Apalagi tulangannya seperti ini. Sebentar, tulangannya ini dulu waktu saya pertama beli AutoStar E900, tulangnya ini nggak ada, jadi langsung ini
Nah, otomatis kalau mesinnya bekerja, frame-nya akan goyang-goyang seperti ini. Itu untuk E900 keluaran paling pertama dulu ya. Nah, setelah CNY, dipegang CNY, udah ada tulangannya ini, jadi dia lebih kokoh. Nah, untuk yang versi ini ada tonjolan-tonjolan semacam ini. Ini untuk mengunci supaya frame tengah ini tidak nongol ke atas. Ini yang saya suka dari mesin UV ini ya kawan-kawan. Dan yang paling penting, harganya tidak sampai 6 juta. Makanya begitu saya melihat iklan langsung saya beli, dan ternyata wow, oke lah, bagus dan bisa jahit. Di sini ada sepatu jahitnya ya, ada sepatu jahit. Dan yang fitur-fitur yang lain ya samalah, ada penggulung, layarnya sama. Saya yakin ini spare part layar pun sama dengan E900 ya. Frame-nya sama 10x10 dan 10x23. Koneksi juga bisa kabel ya, kabel data atau USB. Cuma saya beli ini ada sedikit masalah, yaitu USB itu hari pertama bisa saya pakai, cuma hari kedua sampai saat ini sudah 2 mingguan ya, lebih kayaknya, itu nggak bisa dipakai. Dan sebenarnya mungkin bisa diklaim ke dealernya, cuma saya males lah, udah pakai kabel kayak gini aja udah nyaman, karena memang mesin ini nggak saya pindah-pindah. Kalau pakai flashdisk kok kayaknya malah repot ya, harus colok lepas colok lepas colok. Pakai kabel lebih gampang, pakai aplikasi seperti ini kawan-kawan. Gimana, Anda minat? Justru kenapa saya memilih mesin yang layar kecil seperti ini, karena ternyata melihat pengalaman kawan-kawan di sosial media, mesin yang lebar, saya tidak menjatuhkan ya, tidak menjatuhkan merek-merek tertentu atau tipe-tipe tertentu, cuma memang untuk yang tipe layar besar itu sering ada kendala, yaitu hang ya, tahu-tahu mesin berhenti dan nggak bergerak dan harus dimatikan dulu baru bisa bergerak. Nah, ini bisa jadi kendala serius ya kalau kita membordir di bahan misalkan handuk, baju atau lain-lain. Kalau kita tidak ingat bagaimana menempatkan posisi sebelumnya, ya nanti bisa berantakan hasil bordiran kita. Dan di sini ada jenis-jenis jahitannya ya. Ini untuk yang jahit manual. Bahkan waktu saya unboxing tidak saya videokan karena memang saya buru-buru pengen ngeliat. Sepatunya masih terpasang sepatu jahit. Nah, tapi ini udah saya ganti ya untuk bordir. Biarpun memang untuk sepatu beda dengan merek CNY dan Autostar ya. Karena jarumnya ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri seperti ini. Karena ini untuk fungsi jahit ini kawan-kawan. Cuma dari beli sampai sekarang saya belum pernah mencoba untuk menjahit karena saya memang tidak berminat. Jadi hanya saya gunakan untuk membordir saja yang ringan-ringan sambil nostalgia, karena bagaimanapun juga saya dan banyak di antara Anda yang memulai bisnis bordir ini dari mesin kecil seperti ini. Bener gak? Karena saya putuskan untuk membeli ini sebenarnya hanya kangen saja dengan suaranya yang lembut ya. Jadi gak terlalu berisik, beda dengan mesin yang ini. Ini kalau buat lembur, waduh,
agak repot ya, karena memang saya tidak punya ruko atau gudang sendiri untuk menaruh mesin ya. Bisa dilihat di sini mesin, di sini garasi, dan di sini udah pintu menuju ke ruang keluarga, kamar, dapur. Jadi kalau malam bisa Anda bayangkan ya betapa berisiknya. Nah, enaknya kalau pakai mesin portable kayak gini, kalau ada pesanan nama, saya pasang full ya, satu frame, spoolnya kita ganti yang full, kita jalankan dengan speed rendah, lalu kita tinggal tidur. Nah, bangun pagi kerjaan udah beres. Enaknya pakai mesin kayak gini. Soal harganya berapa, silahkan Anda cek sendiri di sosial media, karena kalau video ini Anda tonton 1 tahun atau 2 tahun lagi, pastinya harganya udah berubah. Untuk merek UV sendiri, sellernya sangat ramah ya. Bahkan waktu saya menemukan kendala ini, teknisinya beberapa kali menelpon saya, sembari dia telepon ke pabriknya di Cina ya, katanya begitu, mengenai masalah USB saya nggak bisa dipakai. Ya, itu paling kalau aku bilang sih mungkin ada IC yang untuk apa ya, penyimpanan flash disk ya, itu mungkin rusak atau bagaimana, saya kurang tahu, karena memang selama ini belum pernah ketemu kendala seperti ini ya. Mungkin kalau Anda teknisi elektronik barangkali paham dengan masalah seperti ini. Oke teman-teman, sembari mengingat kembali, saya sendiri usia 34 tahun dan sudah memulai bisnis ini sejak tahun 2013. Waktu itu tidak sengaja membeli mesin portable karena saya awalnya berniat membuka sablon DTG ya, usaha printing kaos. Cuma setelah saya beli mesinnya lumayan mahal, usaha nggak jalan, mesinnya gampang rusak. Akhirnya melihat-lihat di Google, temulah mesin seperti ini, dan memang waktu itu belum banyak yang punya. Dan saya beli pun nggak lewat marketplace ya. Waktu itu saya lewat salah satu website, saya buka, lalu saya mengatur janji dengan yang jual, lalu saya datang ke Jakarta. Sayangnya sampai sana tidak ketemu dengan orangnya langsung. Jadi saya beli mesin, dikasih software, sampai rumah install sendiri, nyalain sendiri, belajar sendiri. Di YouTube gak ada sama sekali tutorialnya. Tapi alhamdulillah dari situ saya perlahan-lahan dan berbagi pengalaman tentang mesin bordir, dan alhamdulillahnya ternyata banyak teman-teman yang merasa terbantu ya. Biarpun kadang-kadang video saya itu jadi bahan tertawaan mereka yang ahli. Karena Anda kalau seorang ahli dan masuk menonton video saya ini, Anda salah kamar kawan, karena di sini tempat berkumpulnya para pemula, bukan para master. Oke. Demikianlah video singkat kali ini ya kawan-kawan, tentang mesin UV. Mesinnya asik, murah. Silahkan kalau Anda mau beli buat menunjang pekerjaan Anda ataupun untuk sekedar hobi di rumah, udah sangat cocok sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.